Hai sahabat negeriku, episode kali ini kita kunjungi salah satu kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah, yakni Kecamatan Teon Nila Serua atau yang disingkat Kecamatan TNS. Kecamatan TNS terletak di satu kecamatan yang bersebelahan dengan ibu kota Kabupaten Maluku Tengah. Masyarakatnya merupakan penduduk relokasi dari Kepulauan Teon, Nila, dan Serua yang dipindahkan ke Pulau Seram sekitar tahun 1976 akibat ancaman bencana alam letusan gunung berapi. Kecamatan TNS ini terdiri atas 16 negeri yang memiliki potensi tematik masing-masing. Umumnya terfokus pada pengembangan pertanian dan perkebunan berbasis sumber daya alam. Konsep desa tematik di wilayah ini diarahkan untuk mengangkat kearifan lokal, meningkatkan kualitas lingkungan, serta mengoptimalkan potensi utama desa untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Negeri pertama yang kami singgahi di Kecamatan TNS adalah Negeri Isu. Negeri Isu merupakan perkampungan dengan tematik memanfaatkan lahan kosong menjadi kebun kacang kedelai. Pemanfaatan ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan ketahanan pangan lokal, mengoptimalkan lahan tidur, dan meningkatkan perekonomian warga. Pemerintah Provinsi Maluku saat ini sedang mengembangkan komoditas kedelai di beberapa wilayah, termasuk wilayah Maluku Tengah, dengan total lahan potensial mencapai 4.750 hektar guna meningkatkan ketahanan pangan. Salah satunya berada di Negeri Isu dengan lahan seluas lebih kurang 3 hektar untuk ditanami kedelai lokal. Kacang kedelai yang ditanam di lahan ini telah dipanen pada Desember tahun 2025 lalu dan akan kembali dilakukan penanaman kedelai pada Maret 2026 ini. Saat ini lahannya sementara masih dalam proses persiapan untuk penanaman kembali. Program ini didukung dengan gerakan tanam bersama untuk mendorong kemandirian benih dan peningkatan produktivitas kedelai lokal. Dari hasil perkebunan kacang kedelai oleh Bumnek Lekwory Negeri Isu kemudian dikembangkan menjadi sebuah produk ekonomis yang menghasilkan yaitu tempe dan tahu. Kita di Desa Isu ini, kita punya kegiatan tematik tahun 2025 kemarin, kita tanam kedelai. Nah, kedelai sekitar lebih dari 1 hektar. Dan pada bulan Januari kemarin 2026, kita telah panen. Hasilnya itu sekitar 200-300 kg. Untuk saat ini, kedelainya kita sementara proses untuk pengolahan tempe dan tahu. Namun proses ini kita belajar sendiri. Kita udah otodidak aja karena belum ada tenaga tutur atau tenaga ahli yang mengajarkan kita untuk membuat tempe dan tahu ini. Produk tempe dan tahu yang diusahakan Bumnek Lekwory memang belum dikembangkan secara luas. Masih dalam tahap uji coba dan dijual terbatas hanya di sekitar perkampungan. Hal itu karena masih dikerjakan secara otodidak dan belum adanya tenaga ahli maupun tutor yang mengajarkan mereka cara membuat produk yang berkualitas. Apalagi belum ditunjang dengan peralatan yang modern, masih menggunakan peralatan seadanya, sehingga produk yang dihasilkan pun masih dalam jumlah terbatas. Kita menginginkan peralatan yang lebih
lebih lebih besar lagi. Karena untuk sementara ini kan kita manual saja, menggunakan apa yang ada, blender, dan tapi kedepannya kita menginginkan mesin untuk penggiling, mesin penggiling kedelai untuk pembuatan tahu. Bergeser ke negeri tetangga dari negeri Isu, kami mengunjungi negeri Layeni. Negeri Layeni merupakan ibu kota kecamatan TNS yang memiliki luas wilayah sebesar 913 hektar. Dengan jumlah penduduk sebanyak 2.597 jiwa, terdiri dari 1.351 jiwa laki-laki dan 1.246 jiwa perempuan, serta 638 kepala keluarga. Dikenal memiliki potensi ubi yang melimpah dan identik dengan pertanian ubi, negeri Layeni memiliki tematik mengolah perkebunan ubi jalar atau kalau di Maluku biasa disebut petatas. Potensi ubi jalar di negeri Layeni itu sangat besar karena hampir setiap masyarakat itu budidaya ubi jalar. Nah, berdasarkan potensi itu kemudian pada tahun 2023 saya dilantik jadi raja menggantikan bapak saya. Ada staf dari kementerian yang datang ke negeri, lalu kemudian lewat koordinator tekad, beliau memberikan tantangan kepada kami. Tantangannya bagaimana merubah ubi jalar ini menjadi sebuah produk turunan. Dan pada tahun 2024 kami dapat merealisasikan tantangan tersebut. Itu kami berkolaborasi dengan ada beberapa mahasiswa yang pada tahun 2024 itu KKN Nusantara disebut. Saya mengajak mereka untuk kolaborasi dan menciptakan inovasi dengan membuat tepung ubi jalar. Terdapat lahan seluas 5 hektar yang ditanam petatas di negeri Layeni, terbagi dalam 2 lokasi. Petatas ini tidak hanya dijual mentah, tetapi diolah menjadi produk bernilai tambah seperti keripik, tepung, es krim, puding, dan lain-lain. Pengembangan produk tersebut tentunya akan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penjualan hasil panen dan juga produk turunan yang dihasilkan. Salah satu produk yang sementara kita buat MOU-nya sama dapur MBG itu adalah puding. Jadi tiap seminggu sekali kami memasok puding sebanyak 2.633 cup ke dapur MBG. Jadi asas manfaatnya itu ada 18 tenaga kerja yang ada dalam kelompok Demplot pemberdayaan di negeri Layeni, yang kemudian pendapatannya didapat dari tiap kali produksi. Jadi satu kali produksi itu masing-masing anggota kelompok itu dibayar dengan harga 100.000 per hari. Jadi tiap kali produksi dipotong biaya produksi, biaya upah kerja, itu masih ada keuntungan untuk kelompok Demplot di bawah naungan dari Bumnek Kamorita Negeri Layeni. Salah satu inisiatif yang paling berdampak di negeri Layeni adalah Bumnek.
yang didedikasikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mendukung usaha kecil dan wirausahawan di negeri. Dari menyediakan sumber daya bagi petani lokal hingga memfasilitasi akses pasar bagi nelayan, BUMNEK membantu meningkatkan kapasitas ekonomi negeri. Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan mata pencaharian, tetapi juga berkontribusi pada kemakmuran masyarakat secara keseluruhan. Di tahun 2025 kemarin, kami dibantu oleh negeri dengan melaksanakan ketahanan pangan. Tematik di negeri lain ini ubi jalar. Dan kami mendapat dana 160 juta untuk mengembangkan ubi jalar di negeri dengan dibentuk 5 kelompok. Selain itu, kami berupaya untuk membuat proposal ke Kementerian Desa, dan di Desember kemarin kami mendapat dana bantuan dari Kemendes 100 juta untuk kegiatan Demplot yang sudah beraktivitas dan sudah boleh berproduksi untuk produksinya dibawa ke rumah makanan bergizi. Di negeri Layeni telah terbentuk kelompok KPB Demplot. Mereka khusus mengolah produk turunan dari petatas, yaitu inovasi petatas menghasilkan cemilan lembut bergizi dan bernilai jual tinggi, diantaranya puding dan es krim. Proses pembuatan puding petatas menggunakan resep, takaran, dan teknik pengolahan yang seragam. Petatas yang sudah dikupas dan dibersihkan di air mengalir dikukus terlebih dahulu. Setelah matang harus dihaluskan dalam keadaan masih panas agar teksturnya halus. Kemudian di blender sampai benar-benar halus agar tekstur puding lembut. Selanjutnya adonan petatas dicampur dengan santan dan susu full cream yang dicairkan, bisa juga dengan susu cair UHT atau evaporasi untuk hasil yang lebih creamy. Didihkan adonan sambil terus diaduk agar santan tidak pecah. Selanjutnya dibiarkan dingin sebentar dan dimasukkan dalam cup. Didinginkan di lemari es minimal 2-3 jam sebelum disajikan. Sering disajikan dalam keadaan dingin sebagai takjil atau makanan penutup yang sehat. Selain puding petatas, kelompok yang terdiri dari 17 anggota ini juga membuat es krim petatas ungu. 2 produk olahan dari petatas itu kini menjadi produk primadona. Bahkan telah menembus pangsa pasar, yaitu suplai resmi ke SPP GMBG di Kecamatan TNS. Dan memang ini prospek untuk produk turunan dari ubi jalar sangat menjanjikan. Karena memang kami membuka lapangan kerja bagi masyarakat yang bisa meningkatkan ekonomi melalui aktivitas produksi yang dilakukan di rumah produksi yang adalah milik BUMNEK Layeni yang disewakan dari Marga Leunukna, tapi kami pinjam pakai kepada kelompok Demplot untuk berproduksi di sana yang berlokasi di RT 02. Kelompok ini berhasil memproduksi ribuan cup puding dan es krim setiap minggunya. Keberhasilan kelompok KPB Demplot Desa Layeni, Kabupaten Maluku Tengah dalam memproduksi ribuan cup puding petatas merupakan bukti nyata dampak positif program transformasi ekonomi kampung terpadu atau TEKAD. Nah, terkait dengan aktivitas usaha yang dilaksanakan di Desa Layeni ini merupakan bagian daripada pendampingan fasilitator TEKAD yang awalnya itu masyarakat melakukan musyawarah, kemudian menggali potensi yang dominan di sini apa, dan muncul di musyawarah itu adalah ubi jalar. Nah, ubi jalar itu kemudian dikembangkan melalui intervensi dari program berupa pelatihan teknis, kemudian ada bantuan Demplot juga, sehingga dari pelatihan teknis itu para mentor berkompeten ya didatangkan dari Jakarta untuk melatih ibu-ibu kelompok di sini
untuk pengolahan ubi jalar. Ya, salah satunya adalah berupa es krim dan juga puding. Inovasi ini berhasil mengubah bahan pangan lokal menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. Dukungan penuh dari program Tekad melalui inovasi pelatihan teknis dan pendampingan menjadikan kelompok tani maupun mengolah di negeri Layeni mengembangkan potensi ekonomi lokal. Nah, kalau untuk pemasaran itu saat ini kemudian bersamaan dengan kegiatan nasional ya, program nasional MBG, jadi kita manfaatkan kesempatan ini untuk bisa membangun kerjasama dengan SPPG di lokasi terkait. Kemudian bisa membangun kerjasama dari TNS sendiri untuk Desa Layeni. Itu kelompok di Layeni ini sudah membangun kerjasama dengan SPPG TNS. Di minggu kemarin itu sudah dijual atau didistribusikan sebanyak 2.650 cup puding dari berbahan dasar ubi jalar untuk kebutuhan MBG. Nah, untuk di minggu ini adalah suplai yang kedua yang ditargetkan itu sampai mencapai 3.500. Keberhasilan di Desa Layeni menjadi contoh transformasi ekonomi desa yang produktif, berkelanjutan, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat terutama di wilayah Indonesia Timur. Kalau untuk Layeni, pemerintah negerinya welcome, bahkan seluruh pelakunya itu welcome, dan kapan saja sebagaimana fleksibelnya waktu kerja kami, masyarakat bahkan pemerintah negeri pun welcome untuk menerima kami. Apa yang telah dilakukan sampai dengan tahapan ini, kiranya itu dia tidak cuma sampai di sini, tapi lebih lagi bisa membuka peluang pasar guna perbaikan pertumbuhan ekonomi baik pelaku kelompok bahkan bagi saudara yang lain yang belum berkesempatan kebagian dalam kelompok. Program pembangunan koperasi Desa Merah Putih tengah gencar dilaksanakan dengan target 80.000 unit sebagai pusat ekonomi pedesaan untuk mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional. Di bawah inisiatif Presiden Prabowo Subianto per Februari 2026, ribuan unit fisik sedang dibangun, salah satunya di negeri Layeni. Kopdes Merah Putih di negeri Layeni sementara dalam proses pembangunan dengan dukungan pendanaan APBN, APBD, dana desa, dan pengelolaan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara. Kopdes Merah Putih ini dibangun di atas lahan seluas 1.050 meter persegi. Peletakan batu pertama pembangunan Kopdes dilaksanakan pada 24 Februari 2026 dengan target pembangunan maksimal 90 hari kerja. Kepengurusan Kopdes di negeri Layeni sendiri telah dibentuk dan siap beroperasi menunggu bangunan rampung dikerjakan. Karena Koperasi Merah Putih ini merupakan satu program prioritas dari Pak Presiden Prabowo sendiri, maka kami diwajibkan untuk membentuk kepengurusan Koperasi Merah Putih, lalu kemudian membangun gerai Koperasi Merah Putih sambil menunggu aturan jelas yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan pengelolaan Koperasi Merah Putih di negeri. Pemirsa, negeri tematik berikutnya yang kami kunjungi adalah Sifluru, tak jauh dari negeri Layeni, lebih tepatnya berbatasan di sebelah barat negeri Layeni. Negeri Sifluru menjadi kampung dengan tematik wilayahnya pengolah ayam petelur. Program pengembangan ekonomi desa berbasis BUMDes yang difokuskan pada peternakan ayam petelur ras.
Program ini menggunakan dana desa untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan gizi masyarakat, dan menciptakan lapangan kerja. Mencakup penyediaan bibit, pembuatan kandang, dan pelatihan manajemen ternak. Untuk tematik khususnya di negeri Sifluru, yaitu ada 2. Yang pertama ayam bertelur, dan yang kedua menyangkut starling. Jadi bicara ayam bertelur Ibu. Untuk tematik ayam bertelur di negeri saya itu sekarang sudah mulai produksi Ibu. Dan hasilnya juga sudah mulai dinikmati oleh masyarakat yang lebih khusus juga untuk negeri. Yang jadi kendala Ibu untuk tematik ayam bertelur itu masalah pakan. Jadi dana yang kami salurkan dari negeri untuk Bumnek ini terbatas Ibu. Terbatas. Yaitu kami membeli ayam bertelur ini berjumlah 204 ekor. Program ayam petelur di negeri Sifluru ini baru dimulai pada Desember 2025. Terdapat 204 ekor ayam yang dipelihara dan hasilnya sudah dinikmati oleh masyarakat sekitar. Sejumlah telur ini juga dipasok ke sejumlah toko yang ada di sekitar wilayah negeri Sifluru. Perak dijual seharga Rp65.000. Dana yang kami berikan dari negeri untuk Bumnek ini 100% dibutuhkan untuk ayam bertelur. Tetapi dalam pertemuan kami antara kepala pemerintah dan pengurus Bumnek, maka kami duduk dan memecahkan masalah Bumnek dan starling. Makanya saya memberikan solusi bagi pengurus Bumnek khususnya. Sekarang 2 tematik ini kita lihat yang untungnya lebih menguntungkan 100% untuk masyarakat kita jalankan. Pengelolaan dilakukan secara profesional dengan pemberian pakan, vitamin, dan vaksinasi rutin. Aktivitas biasanya dicapai pada usia 30 minggu. Usaha ayam petelur merupakan salah satu sektor peternakan yang memiliki prospek cerah dan berkelanjutan. Permintaan terhadap telur sebagai sumber protein hewani yang terjangkau terus meningkat baik di pasar tradisional maupun modern. Ya, ayam petelur ini cara menggolanya yaitu 1 hari kasih bersih kandang pagi dan sore. Kalau kasih makannya itu mesti seperti pagi hari dan sore juga. Keberhasilan program ini bergantung pada manajemen pakan, kesehatan kandang, dan pendampingan ahli peternakan. Namun yang menjadi kendala harga pakan yang setiap saat naik serta ketersediaan pakan ayam yang terbatas di wilayah Masohi, sehingga membuat pengelola ayam petelur ini harus mencari alternatif lain untuk dapat membuat pakan ayam dari bahan lain seperti jagung dan lain-lain agar usaha ini tetap bertahan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG berbasis ketahanan pangan lokal adalah inisiatif strategis Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan gizi anak sekolah, ibu hamil dan balita, sekaligus menggerakkan ekonomi pedesaan. MBG wajib menggunakan bahan pangan lokal untuk memutus stunting dan memperkuat kemandirian pangan daerah. Program ini wajib berkolaborasi dengan petani, peternak, dan UMKM lokal, meningkatkan pendapatan mereka secara langsung. Dari ketiga wilayah desa yang kami kunjungi, potensi lokal telah menopang MBG melalui suplai resmi ke SPPG Kecamatan TNS, seperti puding petatas sebagai cemilan bergizi pengganti buah-buahan. MBG mendorong masyarakat mengkonsumsi sumber karbohidrat dan protein yang lebih beragam, khas kearifan lokal. Dengan memanfaatkan pangan lokal, program ini tidak hanya memberi gizi, tetapi juga memperkuat kedaulatan pangan nasional dari akar rumput.
Kecamatan PNS dari TK sampai tingkatan SMA telah menerima manfaat MBG tersebut. Memang di Kecamatan TNS itu jumlah keseluruhannya itu ada sekitar 3.500 sekian. Untuk sekarang yang baru dijangkau itu sebanyak 2.633. Itu dari tingkatan TK, SD, SMP, dan SMA. Manfaat dari MBG diantaranya menurunkan angka gangguan kesehatan akibat kurang gizi dan meningkatkan indeks massa tubuh atau IMT anak. Siswa lebih fokus, energi terjaga, dan lebih bersemangat dalam proses pembelajaran. Program ini juga dinilai mengurangi beban ekonomi orang tua dalam menyediakan bekal. Pemirsa, demikian Negeriku episode kali ini. Sampai bertemu episode berikutnya dari beragam desa maupun negeri lainnya di Maluku. Amato!